المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله العظيم جلاله الكثير نواله الممسود بالوجود كرمه وإفضاله حمدا يستمر تكراره في كل حين وتنتشر بركاته بالأيام والشهور والسنين وتتجدد في أيام جمعنا وأعيادنا غوامر إسعادنا وإمدادنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة معلنة بها اللسان ومصدقة بها الأركان والجنان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأمين وحيه الذي تعين على الأمة تصديقه وقبوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما تنفس صبح المسرة عن وجه سعيد في كل جمعة وعيد وعلى آله وصحبه السالكين سبيله في كل وصف حميد وفعل سديد. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام وهو يوم تسبيح وتحميد وتهليل وتعظيم وتمجيد. فسبحوا ربكم فيه وعظموه وتوبوا إليه واستغفروه. Alhamdulillah, saat ini kita berada di hari raya Idul Adha, hari yang dipenuhi anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di bulan Dzulhijjah yang merupakan salah satu bulan yang agung dalam Islam. Perhatikanlah bagaimana bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, waktu dengan cepat meninggalkan kita. Dalam suasana hari raya Idul Adha ini, kita harus senantiasa meningkatkan pengabdian dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika pada waktu-waktu yang lalu kita kurang melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka marilah kita kejar kekurangan tersebut dengan semangat memperbaiki diri menuju yang lebih baik. Begitu pula jika kita banyak melakukan kesalahan dan dosa-dosa di masa lalu, maka marilah kita kembali dan mengganti kesalahan dan dosa-dosa tersebut dengan semangat mengerjakan amal-amal saleh. Kalau tidak dari sekarang, kapan lagi kita akan memperbaiki diri kita? Pantaskah kita menunda-nunda waktu, padahal kita tidak tahu kapan ajal kita akan datang, kapan kehidupan kita di alam dunia ini akan berakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Likulli ummatin ajal
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Tiap-tiap umat manusia mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat memundurkannya sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Saat ini kita masih hidup, tapi siapa tahu kalau esok hari kita kembali kepada Allah. Saat ini kita dapat menunaikan salat Id bersama, tetapi siapa tahu tahun depan kita sudah berada di alam kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kepada hari-hari raya berikutnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin, baru saja kita melaksanakan salat Idul Adha. Kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat Idul Adha yang baru saja kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa dampak yang baik terhadap kehidupan kita dan dapat menguatkan iman dan jiwa kita. Begitu pula puasa, Tarwiyah dan Arafah yang telah kita laksanakan. Mudah-mudahan merupakan amal saleh yang bermanfaat serta kurban yang nanti akan kita laksanakan bisa membawa manfaat dan kebaikan baik untuk yang melaksanakannya maupun bagi yang menerimanya. Semua itu kita lakukan tiada lain hanyalah sebagai pengungkapan rasa syukur terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Hadirin sekalian, salah satu ibadah yang amat sangat dianjurkan pada hari raya Idul Adha, yang disukai, yang dicintai dan diganjar dengan pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma 'amila adamiyyun min 'amalin yawm an-nahri ahabba ila Allah min ziraqatid dam." Tidak ada amalan yang dilakukan seseorang di hari raya Idul Adha yang lebih disukai Allah daripada berkurban. Nabi SAW menambahkan bahwa kurban yang disembelih oleh seseorang dapat menyampaikannya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kurban dapat menempatkan orang tersebut kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan Nabi menyebutkan sebelum darah menyentuh tanah, kurban tersebut telah membawa orang itu kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ad-dama la yaqa'u min Allahi min bimakanatin qabla an yaqa'a min al-ard. Dan sesungguhnya darahnya akan membawa pemiliknya naik kepada derajat yang tinggi di sisi Allah sebelum darah itu menyentuh tanah. Al-Imam Al-Shirazi dalam kitab Al-Muhadzab beliau menyebutkan tentang sunnatul udhiyah, bahwasanya udhiyah atau berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan dan dianjurkan oleh agama untuk dilakukan oleh setiap muslim yang memiliki kemampuan. Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam sebuah kitabnya menyebutkan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan menganjurkan kita untuk berkurban di hari raya Idul Adha ialah bahwa kurban yang kita lakukan akan membentengi keluarga kita dari segala bala dan musibah dan menjadi penyebab untuk mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Para fuqaha di antaranya Al-Imam Asy-Syirazi beliau mengatakan sunnah muakkadah untuk setiap muslim yang memiliki kemampuan. Jika tidak mempunyai kemampuan untuk berkurban, maka minimal setiap satu rumah ada yang menyembelih kurban untuk melindungi penghuni rumah tersebut dari segala bala dan musibah dan agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menyembelih kurban ini menjadi syariat Islam yang abadi dan sunnah dilaksanakan setiap tahun pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Hewan yang disembelih berupa unta, sapi, kerbau, dan kambing dalam keadaan sehat dan baik
dan hewan tersebut tidak boleh dalam keadaan cacat yang mengurangi daging. Bahkan Nabi SAW beliau berpesan terkait hewan yang dijadikan kurban, azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Perbesarlah kurban kalian, sesungguhnya kurban itu akan menjadi tunggangan kalian di atas sirat. Ibadah kurban mempunyai berbagai macam kebaikan dan keutamaan. Baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, al-udhiyatu li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanah. Bagi orang yang melaksanakan kurban, setiap lembar bulunya dibalas oleh Allah dengan satu kebaikan. Hadis ini menggambarkan bagaimana besarnya pahala berkurban. Oleh karena itu, marilah kita menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, terutama bagi yang telah mampu untuk berkurban. Kita harus ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah. Harta kekayaan akan kita tinggalkan, hanya amal soleh yang akan kita bawa. Berbahagialah apabila usia kita dapat digunakan untuk beramal soleh sebagai perbekalan hidup di akhirat, termasuk ibadah kurban. Dalam hadis lain, baginda Rasulullah SAW beliau memperingati keras orang yang kaya atau orang yang mampu berkurban, yang tidak mau menyembelih hewan kurban, dengan cara melarang mereka untuk mendekati tempat Rasulullah, tempat salat baginda Rasulullah dan kaum muslimin, yaitu masjid. Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki tetapi tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat salat kami, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingat betapa tinggi nilai ibadah kurban dalam pandangan Islam, maka pasti tidak ada seorang pun dari kita yang tidak berniat untuk melaksanakannya. Namun perlu diingat, hendaknya niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala serta ikhlas senantiasa menyertai ibadah kita, termasuk ibadah kurban. Sebab hanya kurban yang disertai dengan niat yang seperti itu saja yang akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-dagingnya dan darahnya itu tidak dapat mencapai keridhaan Allah, akan tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersamaan itu pula saat ini umat Islam yang berdatangan dari berbagai pelosok, mereka berkumpul saat ini di kota suci Makkah, di Padang Arafah, di Musdalifah dan di Mina untuk melakukan ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima, seraya menggemakan kalimat talbiyah. Para hujjaj dalam mengerjakan penyempurnaan ibadah hajinya, mereka lakukan dengan susah payah. Mereka tanggalkan pakaian kebesaran mereka sehari-hari, diganti dengan dua helai kain putih yang tidak berjahit. Dengan pakaian itulah mereka tawaf, mereka sa'i, berlari-lari kecil di antara Safa dan Marwah. Mereka melakukan jumrah. Ini adalah bukti kepatuhan dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan kurban dan ibadah haji mengandung berbagai macam hikmah yang sangat penting. Di antaranya kurban menanamkan kasih sayang kepada fakir miskin, menyayangi dan mendekatkan persaudaraan dan kekeluargaan. Ibadah haji mendidik umat Islam terhadap pentingnya bermasyarakat, satu ikatan ukhuwah Islamiyah. Jelas sekali pelajaran yang dikandung oleh ibadah kurban dan ibadah haji sangat diharapkan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktu yang agung ini dan mulia ini pula, marilah kita bermunajat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami semua, kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami,
panjang umur, sehat walafiat, keselamatan, kemudahan dalam segala hal, kelancaran, kesuksesan, serta rezeki yang banyak dan berkah untuk kami semua. Dan kepada yang telah mendahului kami, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya, mengampuni segala kesalahannya, dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisimu, ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah kami dalam iman dan takwa yang menjadi dasar bagi kami dalam beramal. Gerakkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu. Bimbinglah langkah kami untuk senantiasa berpegang pada kebenaran dan keadilan serta kejujuran. Pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, pada lidah kami, dan pada semua raga kami, agar kami bisa melihat kebenaran itu tampak jelas benar dan mampu mengikutinya, serta dapat melihat yang salah itu tampak jelas salah dan mampu menjauhinya. Ya Allah, sucikanlah hati kami dari sifat kemunafikan, jauhkanlah amalan kami dari riya, bersihkanlah perkataan kami dari dusta, dan singkirkanlah dari diri kami segala niat yang tidak terpuji. Sesungguhnya Engkaulah yang maha tinggi, yang maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati kami. Ya Allah, kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan di antara hati kami. Janganlah Engkau cerai beraikan kami. Wujudkanlah keakraban, persaudaraan, kerukunan, kedamaian, dan ketentraman lahir dan batin di antara kami. Satu padukanlah hati kami dalam satu langkah yang sama di jalan yang Engkau ridhai. Tumbuhkanlah rasa persaudaraan yang tulus ikhlas. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan Rasul-Mu dan orang-orang yang Engkau cintai. Ya Allah, selamatkanlah dan hindarilah kami dari fitnah, musibah, bala dan penyakit, serta hal-hal buruk yang tidak kami inginkan. Ya Allah, jadikanlah kami, orang tua kami, guru-guru kami, anak-anak dan keturunan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang saleh dan salehah, yang taat mengikuti petunjuk-Mu dan petunjuk Rasul-Mu, dan selamatkanlah kami semua di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa fi qawlihi yahtadil muhtadun. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع سائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي لا تحصى مواهبه ولا تنفذ عجائبه ولا تحصر له منن فلا تختص بزمن دون زمن. أحمده حمدا يفوق ويغفر حمد الحامدين، حمدا يكون لنا ذكرا ورضا عند الله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الذي أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب الهادين المهتدين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم، فأكثروا من الصلاة على النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين عدد أضعاف صلوات المصلين والمصلين وعدد أضعاف ذكر الذاكرين والذاكرين. وخص بشريف تلك الصلاة والتسليم أفضل الصحابة وأقربهم إلى مصطفى وعلمهم السالك في حب الله وحب رسوله أقوم التاريخ سيدنا أبا بكر الصديق. وأدخل في بركات تلك الدعوة والصلاة السيد الصادق في حب الله وحب رسوله الموفق للصواب سيدنا عمر بن الخطاب، وسن الذي بلغ من مراتب الإحسان ما يرجع له به عند الله الميزان سيدنا عثمان بن عفان، والإمام الذي بلغ بالشرف على المراتب سيدنا علي بن أبي طالب، وجميع أصحاب رسول الله وجميع من شملت دائرة الفلاح والصلاح، والسيدين الكريمين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأمهما الزهراء بنت سيد الكونين، وجميع أزواج رسول الله وإسرته والثابتين على حبه ومودته، لا سيما سيدنا حمزة والعباس ومن أحبه من خيار الناس. اللهم ارزقنا حبهم ويسر لنا قربهم واجعلنا بهديهم مهتدين وبهم في جميع أحوالنا مهتدين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارفع عنا الجهل والغلاء والجوع والفتن والوباء وسائر أنواع البلاء من بلادنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم ارفع عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين بما شئت وكيف شئت عاجلا غير آجل بلطف وعافية يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله